Kekhawatiran saya itu ada banyak yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu, pukul 6 petang di Kompas TV. Ubah malas jadi semangat. Rasakan sensasi dan emosi dalam setiap aksi dengan berita olahraga terkini dari arena nasional hingga gelanggang dunia. Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya. Menjadi Kompas TV independen terpercaya. Kompas Sport. Ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara, kericuhan terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah jelang kedatangan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat hendak membuka seluruh akses keraton. Kericuhan terjadi di dalam tembok keraton. Dua kubu dari lembaga Dewan Adat dan pendukung Pakubuwono XIV Purboyo saling berseteru saat hendak dilakukan proses pembukaan akses keraton untuk serah terima SK Kementerian Kebudayaan tentang penunjukan penanggung jawab keraton. Pihak lembaga Dewan Adat menyayangkan insiden perseteruan ini. Sementara pihak Pakubuwono XIV Purboyo menyebut akan terus menghormati adat istiadat keraton, namun meminta Kementerian Kebudayaan untuk mengambil sikap atas surat keberatan yang dilayangkan oleh mereka. Kalau ada aspirasi disampaikan, sehingga bisa berjalan dengan baik. Oh, nggih. Tak pikir itu yang akan terjadi. Ternyata kemudian yang terjadi seperti itu. Iya, saya pertama mohon maaf, ini acara kenegaraan harus ternodai oleh adat yang sebenarnya tidak perlu. Nah, jadi sekali lagi kita hormati adat istiadat terutama ke keraton ini. Jadi kita minta sebelum ada, kita sudah ada duluan keraton ini. Sebelum ada kabinet sudah ada keraton ini. Jadi sekian dari saya. Kita menunggu dari Pak Menteri Fadlizon yang terhormat. Terima kasih dari saya. Gelar Kongres Perempuan Indonesia, Partai Buruh mengajak perempuan terjun dan aktif berpolitik. Sebagai wadah perjuangan politik, kaum perempuan Partai Buruh membentuk gerakan Suara Marsina yang menjadi kanal aspirasi kaum perempuan untuk senantiasa kritis melihat situasi bangsa. Besarnya peranan perempuan saat ini ada di segala sektor pekerjaan dan bidang. Peningkatan peran dan keterlibatan perempuan di partai politik saat ini juga menjadi acuan Partai Buruh membuat wadah untuk merasakan dan belajar politik bagi perempuan agar memiliki peran dalam pengambilan kebijakan. Partai Buruh juga membentuk gerakan Suara Marsina yang menjadi wadah bagi para perempuan untuk bersuara kritis ke depannya. Partai Buruh saat ini menyiapkan 300 kadernya untuk maju dalam pemilu 2029 mendatang. Suara Marsina juga diharapkan dapat melahirkan wanita tangguh yang berjuang untuk keadilan dan kebaikan bagi masyarakat. Dan tadi membicarakan sebagai perempuan menyadari ada tanggung jawab besar dan mesti kita emban itu tanggung jawabnya adalah supaya kita sebagai perempuan juga terlibat dalam berpolitik gitu. Karena apa? Karena kontribusi perempuan yang mayoritasnya perempuan dan kerja perawatan, jadi kami di Partai Buruh kerja perawatan itu adalah kerja dan orangnya yang melakukan itu adalah pekerja
Ya, pasti pertama salah satunya adalah pendidikan politik ya, karena itu yang paling penting. Kami dalam Suara Masina akan menciptakan ya, atau akan melahirkan ya bagaimana kader-kader perempuan nantinya bisa duduk pasti di kursi DPRD, DPR ya, karena sebenarnya kita pahami juga bahwa kepentingan politik atau keputusan politik semuanya di ketua DPR atau DPRD, sehingga penting buat kami untuk mengadakan politik pendidikan pada perempuan-perempuan ya, termasuknya juga adalah ibu-ibu rumah tangga. Itu juga sangat penting, itu yang sering dilupakan gitu ya. Saudara, seorang ibu jadi korban penjambretan di Pekanbaru Riau. Korban terjatuh dari motor setelah tas miliknya ditarik pelaku. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjambretan seorang wanita yang sedang memoncengi anaknya di Jalan Bakti, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam rekaman terlihat korban mengendari sepeda motor bersama anaknya. Dan tiba-tiba dua orang pria yang menggunakan sepeda motor memepet korban dari arah belakang. Salah satu pelaku menarik tas korban hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sejumlah warga yang melihat sempat berusaha mengejar pelaku, namun para pelaku melarikan diri dan menghilang dari kejaran warga. Terdengar bang suara kayak orang kecelakaan gitu. Nah pas keluar ternyata iya bang ada kecelakaan. Itu ibu-ibunya korban jambret atau gimana? Kayaknya kok korban jambret bang. Apa yang diambil? Antara gelang sama tas. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka berat pada bagian tubuh dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara anak korban mengalami luka ringan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Dijebak dengan sistem COD atau bayar di tempat, pelaku curanmor ditangkap dan diamuk warga. Inilah rekaman video amatir milik warga saat pelaku curanmor diamuk oleh warga. Beruntung, polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Ketua RT setempat menyebut, peristiwa ini bermula saat teman korban curanmor yang hilang 10 hari lalu menjebak pelaku melalui media sosial. Motor yang dicuri diduga diiklankan di media sosial. Teman korban lalu coba membeli sepeda motor yang dijual pelaku dengan sistem COD atau bayar di tempat. Kok bisa dapat di sini? Di mana, Mbak? Pura-pura COD-an, katanya gitu. Ngaku sih, yang ini yang pertama kena tuh, ya ngakunya penjual dia mah bukan nyolong. Itu. Yang nyolong mah ada kalau di sana Pabuaran, nah itu. Nah di Pabuaran tuh datang ke sini, nggak diinterogasi di sini, langsung bawa polisi sih. Nggak berhenti dulu di sini, langsung masukin mobil. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku langsung dibawa ke Polsek Pancoran Mas. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Seorang nelayan dan anaknya yang masih berusia 9 tahun tewas tenggelam di perairan Talaga, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Perahu yang digunakan keduanya terbalik dihantam ombak besar. Tangis keluarga dan warga pecah saat tubuh bocah 9 tahun berhasil diangkat ke atas perahu. Saat itu evakuasi berlangsung dramatis karena dilakukan di tengah cuaca ekstrim dan gelombang laut yang masih tinggi. Jasad bocah ini ditemukan di kedalaman sekitar 15 meter di perairan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah. Sebelum menemukan jasad sang anak, warga lebih dahulu menemukan jasad ayah korban mengapung di permukaan laut. Keduanya tewas setelah perahu mereka tenggelam diterjang ombak. Setelah melihat senter di laut yang dicurigai senter itu digunakan oleh nelayan yang tadi sore pergi melaut, ternyata benar bahwa senter tersebut berada di kepala korban yang sementara terapung. Setelah beberapa jam kemudian ditemukanlah anaknya yang bernama Jakir, sudah berada di dasar lautan, yaitu tenggelam. Dari keterangan warga, keduanya pergi mencari ikan dengan perahu kecil pada Sabtu sore. Saat itu cuaca buruk dengan ketinggian ombak mencapai 3 meter. Perahu yang digunakan kemudian terbalik dan tenggelam. Devrianto Neke, Kompas TV, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
Usai jeda, Kompas Pagi kembali hadir dengan informasi mancanegara, saudara. Warga Copenhagen, Denmark berunjuk rasa memprotes langkah Amerika Serikat yang ingin mencaplok Greenland. Tetaplah bersama kami. Divisi Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda, tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Komporgas. Stand Up Comedy Indonesia Season 12 segera di Kompas TV. Kalam hati Kompas TV cari Hafiz. Apakah anak Anda Hafiz atau Hafizah? Pas banget. Ini syaratnya. Pendaftaran dibuka 5-23 Januari. Info lengkap kunjungi Instagram @dikalamhati. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ubah malas jadi semangat. Rasakan sensasi dan emosi dalam setiap aksi dengan berita olahraga terkini dari arena nasional hingga gelanggang dunia. Kompas Sport juga akan menyajikan sejumlah informasi olahraga menarik lainnya. Menjadi Kompas TV independen terpercaya. Kompas Sport. Ikuti pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV.